Halo semuanya, kalian pernah kepo nggak? Gimana sih awal mula kerajaan-kerajaan di Nusantara itu lahir? Kok bisa yang tadinya hidup berkelompok, tiba-tiba muncul kerajaan kayak Kutai, Tarumanegara, sampai Sriwijaya? Oke, dalam 5 menit aja aku bakal ceritain versi singkatnya. Jadi, awalnya tuh masyarakat di Nusantara hidup berkelompok kecil. Mereka punya pemimpin tapi sifatnya tuh masih sederhana, yang cuma ngatur, melindungi, ya semacam kepala suku gitu deh. Nah, pas perdagangan mulai rame dan teknologi mulai berkembang, khususnya pertanian, mereka jadi butuh sistem yang lebih rapi. Dari sinilah mereka muncul struktur sosial yang makin jelas. Ada pemimpin yang lebih kuat, punya pengaruh luas, dan mulai dianggap, wah ini orang beda nih. Nah, dari situlah jadi cikal bakal kerajaan. Lalu di sekitar abad ke-1 Masehi, pedagang dari India datang ke Nusantara untuk nyari rempah-rempah. Tapi bukan cuma rempah yang mereka bawa, mereka juga bawa budaya, yaitu budaya Hindu-Buddha, aksara Pallawa, dan bahasa Sanskerta. Raja-raja lokal yang ngelihat budaya itu keren dan bergengsi. Mereka mulai ngadopsi sistem pemerintahan kayak raja, mahkota, upacara, sampai konsep dewa raja. Jadi makanya banyak prasasti awal itu pakai bahasa Sanskerta. Akan membahas kerajaan pertama yang terdeteksi secara jelas yaitu Kutai pada abad ke-4 Masehi. Ditemukan dari prasasti Yupa. Rajanya yaitu Mulawarman. Kutai itu Hindu dan udah punya struktur pemerintahan yang rapi. Gokil sih, di era itu udah se-advance itu. Habis itu ada Tarumanegara, rajanya yang terkenal yaitu Purnawarman yang orangnya kuat dan disegani. Buktinya ada prasasti yang nyetak telapak kakinya, kayak bilang, "Bro, gue raja di sini." Setelah itu baru muncul Sriwijaya. Ini sih bukan kerajaan biasa, kayak ini tuh super power Asia Tenggara. Mereka jago di laut, pusat perdagangan, pusat pendidikan, agama Buddha, dan banyak biksu dari Cina sampai India juga belajar dari kerajaan Sriwijaya ini yang letaknya di Sumatera. Nah, kenapa kerajaan-kerajaan ini bisa naik daun dengan cepat? Jawabannya simpel, yaitu perdagangan. Letak geografis Nusantara itu strategis, jadi penghubung antara India dengan Cina. Karena itulah rempah laku keras, dan raja yang menguasai jalur dagang otomatis kaya dan kuat. Kerajaan awal itu punya ciri khas. Yang pertama yaitu ada raja yang dianggap suci atau keturunan dewa, ada sistem hukum dan pemerintahan, agama Hindu-Buddha yang dominan, ada prasasti sebagai bukti politik, dan ekonominya yang berbasis perdagangan dan pertanian. Terus kalian mungkin mikir, kehidupan rakyat biasa tuh kayak gimana sih di masa kerajaan awal? Nah, mayoritas masyarakat itu petani. Mereka menanam padi, palawija, dan ngurus hewan ternak. Yang tinggal dekat pelabuhan biasanya menjadi pedagang, jadi mereka sering ketemu pedagang India atau Tiongkok yang kayak vibes multikultural gitu. Raja atau bangsawan hidupnya di pusat kerajaan, tapi bukan seperti istana-istana yang mewah kayak di film-film gitu ya. Kerajaan saat itu masih berupa bangunan kayu besar, baru kerajaan-kerajaan setelahnya yang mulai bikin candi yang megah. Masa awal kerajaan itu agama tuh sangat berpengaruh. Hindu-Buddha bukan cuma urusan keyakinan tapi juga politik. Raja itu dianggap wakil dewa, jadi kekuasaannya tuh makin legit. Masyarakat melakukan ritual sederhana untuk minta kesuburan tanah atau keselamatan. Upacaranya biasanya dipimpin brahmana atau biksu. Ini juga alasan kenapa banyak prasasti itu isinya doa, persembahan, ataupun upacara. Salah satu hal paling keren dari masa awal kerajaan itu munculnya aksara. Mereka mulai pakai aksara Pallawa, terus berkembang jadi Kawi. Nah, ini bikin kehidupan administrasi kerajaan jadi lebih rapi, seperti pajak, hukum, dan perintah raja yang jadi bisa ditulis. Bayangin aja, sebelumnya semua info nyebar lewat mulut, begitu aksara masuk, nah, kerajaan jadi punya power yang lebih kuat untuk ngatur rakyatnya. Lupain orang-orang, yaitu kerajaan itu nggak berdiri sendirian. Di sekelilingnya banyak kerajaan kecil lain yang mereka saling tekan, saling kerjasama, ataupun ya kadang juga ribut. Nah, makanya kerajaan kayak Sriwijaya bisa besar karena mereka pintar untuk bikin aliansi dan menguasai jalur laut. Sedangkan kerajaan lain berkembang lewat hubungan dagang atau pengaruh religius. Awal kerajaan ini tuh menjadi fondasi buat sejarah selanjutnya, kayak sistem politik, budaya, sampai arsitektur, semuanya berkembang dari era ini. Bahkan kerajaan besar seperti Majapahit dan Mataram juga berdiri karena udah ada jalan yang dibuka oleh kerajaan-kerajaan yang awal tadi. Jadi gitu perjalanan awal kerajaan di Nusantara, dari masyarakat sederhana berkembang jadi kekuatan besar yang ngubah jalur sejarah. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.